Erosi. Erosi terjadi melalui proses penghancuran atau pengikisan, pengangkutan, dan juga pengendapan. Dengan demikian, intensitas erosi ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga proses tersebut. Secara alami, proses erosi sangat dipengaruhi oleh variabel iklim atau erosivitas dan juga tanah atau erodibilitas. Erosivitas maupun erodibilitas merupakan manifestasi hujan dengan dipengaruhi oleh adanya vegetasi dan kemiringan. Selain itu, aktivitas manusia tentunya juga sangat mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, dapat dikemukakan pula bahwa proses erosi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah indeks erosivitas hujan atau R, faktor erodibilitas tanah atau K, faktor panjang dan kemiringan lereng atau LS, dan yang terakhir yaitu faktor tanaman dan pengelolaan atau CP. Oleh karena itu, di sini kelompok kami akan menyajikan serangkaian percobaan dengan berbagai perlakuan yang akan menunjukkan bagaimana proses erosi terjadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Faktor R atau indeks erosivitas merupakan tenaga pendorong yang menyebabkan terkelupas dan terangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat yang lebih rendah, sebagaimana dapat dilihat pada percobaan, di mana hasil dari percobaan tersebut menunjukkan apabila perlakuan tanah berpasir dengan 500 ml air memiliki volume limpasan permukaan dan volume erosi yang lebih tinggi dibanding perlakuan tanah berpasir dengan 250 ml air. Intensitas air hujan yang ada dapat mempengaruhi tingkat terjadinya erosi, di mana pada percobaan dapat dilihat apabila jenis tanah berpasir yang kami gunakan dengan dua perlakuan, yaitu perlakuan 500 ml air dan juga 250 ml air memiliki hasil yang berbeda, di mana pada perlakuan 500 ml air volume dari limpasan permukaan dan juga volume erosi yang ada lebih tinggi dibanding dari perlakuan 250 ml air. Hal tersebut dapat dikarenakan apabila intensitas air hujan yang telah turun dia melebihi dari tingkat infiltrasi dari suatu jenis tanah tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya pengikisan ataupun limpasan permukaan yang dapat menyebabkan kehilangan partikel-partikel di atasnya, terutama pada tanah jenis pasir yang memiliki porositas yang lebih tinggi. Indeks erodibilitas atau faktor K menunjukkan resistensi partikel tanah terhadap pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah oleh adanya energi kinetik air hujan. Sebagaimana dapat dilihat pada percobaan, dengan volume air yang sama yaitu 250 ml, tanah berpasir memiliki volume limpasan permukaan dan juga volume erosi yang lebih tinggi dibandingkan tanah jenis liat. Pada faktor K, hasil percobaan menunjukkan apabila tanah berpasir memiliki limpasan permukaan dan juga erosi yang lebih tinggi dibanding dengan tanah liat. Hal tersebut disebabkan karena porositas pada tanah berpasir jauh lebih besar daripada tanah liat yang cenderung memiliki kemampuan untuk menyimpan air lebih baik, dikarenakan struktur dari tanah liat yang lebih padat, sehingga hal tersebut menyebabkan tingkat erosi dan juga limpasan permukaan yang terjadi di atasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan tanah yang liat. Faktor LS merupakan bagian dari model Universal Soil Loss Equation atau USL yang digunakan untuk mengestimasi laju erosi tanah dengan faktor L yang merupakan panjang lereng dan juga faktor S yang merupakan kemiringan lereng. Sehingga dapat dilihat pada percobaan, yaitu pada perlakuan pasir dengan bantalan 6 cm memiliki volume limpasan permukaan dan juga volume erosi yang lebih tinggi dibandingkan ketiga perlakuan lain, yaitu menggunakan jenis tanah liat dan juga bantalan 3 cm. Berdasarkan hasil dari percobaan yang kita telah lakukan, maka dapat diketahui bahwa kemiringan
juga mempengaruhi dari kejadian erosi, di mana kemiringan yang lebih curam akan menyebabkan limpasan permukaan yang lebih besar dibandingkan yang lebih landai. Sementara itu, perbedaan dari fraksi, pasir, dan juga liat yang kita gunakan sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan yang terjadi, di mana pada fraksi tanah pasir itu limpasan permukaannya lebih besar dan juga lebih banyak dibandingkan fraksi liat. Faktor CP atau faktor tanaman dan faktor pengelolaan merupakan dua hal yang dapat mempengaruhi laju dari suatu erosi, dengan faktor tanaman atau faktor C merupakan angka perbandingan erosi dari lahan yang ditanami suatu jenis tanaman dengan erosi dari plot control, sedangkan faktor P didapat dari membagi kehilangan tanah dari lahan yang diberi perlakuan P dengan kehilangan tanah pada petak baku, sehingga dapat dilihat dari percobaan apabila perlakuan pasir tanpa adanya tutupan memiliki volume limpasan permukaan dan juga volume erosi yang lebih tinggi dibandingkan ketiga perlakuan lainnya, yaitu tanah berpasir dengan tutupan jerami, rumput, dan juga seresah daun. Tanpa tutupan vegetasi memiliki tingkat limpasan permukaan dan erosi yang tinggi, dikarenakan kurangnya pengikat untuk menahan partikel tanah. Sedangkan tanah dengan tutupan vegetasi memiliki tingkat limpasan dan erosi yang rendah, dikarenakan adanya pengikat bagi tanah, yaitu dipengaruhi oleh seresah dan juga daun-daun yang berada pada permukaan tanah. Selain itu juga fungsinya tutupan vegetasi tidak hanya melindungi dari erosi, tetapi dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung keberlangsungan ekosistem tanah melalui penyediaan unsur hara yang akan berpengaruh pada mikroba di tanah. Hasil percobaan menunjukkan bahwa volume limpasan permukaan dan erosi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah air yang jatuh, tinggi bantalan, tekstur tanah, dan keberadaan tutupan vegetasi, di mana faktor-faktor tersebut menginterpretasikan dari faktor-faktor yang mempengaruhi erosi yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, di mana tanah berpasir cenderung mengalami limpasan permukaan dan erosi yang lebih tinggi karena struktur longgar dan porositas yang tinggi, sehingga memungkinkan air dengan mudah meresap ke dalam tanah. Namun juga dapat menyebabkan lebih rentan terhadap erosi ketika air hujan yang jatuh terlalu intensif. Di sisi lain, tanah liat memiliki kemampuan penyimpanan air yang lebih baik, sehingga memberikan kemungkinan untuk mengurangi limpasan permukaan dan juga erosi. Lalu penambahan tutupan vegetasi seperti seresah daun, jerami, ataupun rumput dapat membantu mengurangi erosi permukaan dengan mengurangi aliran air hujan, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, serta memperkuat struktur tanah. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan tutupan vegetasi menjadi sangat penting dalam upaya melindungi tanah dari erosi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian yang dapat kelompok kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.